Air keras yang membakar bagian wajah Andre Yunus bukanlah sekedar luka zat korosif berbahaya, tapi juga sinyal peringatan yang terukur dan sadis. Pada Kamis 12 Maret malam, setelah mengisi program siniar di kantor YLBHI bertajuk Remilitarisme dan Judicial Review di Indonesia, wakil koordinator Kontras itu menjadi target teror sadis. Serangan cepat itu mengenai wajah, mata, dada, dan tangan Andre. Luka bakar mencapai 24%. Akibat paling fatal, penglihatannya terganggu. Ini jelas bukan perampokan, karena tak ada barang yang hilang. Ini juga bukan kekerasan acak. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. 6 hari berselang, 18 Maret 2026, fakta baru muncul. Markas Besar TNI mengumumkan 4 prajurit aktif Badan Intelijen Strategis TNI diduga sebagai pelaku teror, berasal dari Denma Bais. Pada saat bersamaan, Mabes Polri juga merilis CCTV yang menggambarkan 2 pemuda yang diduga sebagai pelaku tengah naik sepeda motor. Pertanyaannya pun bergeser, bukan lagi sekedar siapa pelaku, tetapi apa motif dan sejauh mana struktur di dalamnya terlibat. Presiden Prabowo Subianto tak ingin berlarut-larut. Itulah sebabnya sehari sebelum keterangan resmi TNI dalam diskusi bersama jurnalis dan pakar, ia meminta kasus ini diusut sampai tuntas ke akar-akarnya. Tak peduli siapapun pelakunya, bukan hanya eksekutor di lapangan, tetapi juga pihak yang memberi perintah, yang membiayai, dan yang merancang. Ini terorisme, ya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara, Pak? Ya jelas dong. Yang berseragam, tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas kita harus usut kok. Ya, pola yang terjadi selama ini, kasus-kasus teror itu berulang dan tidak pernah terungkap sampai yang memberikan perintah, sebatas di pelaku lapangan. Spesifik, Pak, saya mau menyebutkan. Ini yang terjadi selama setahun terakhir, Pak. Ada yang tadi Bapak sebutkan, wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana, ada Tio Ardianto, ada Ramon Doni Adam, ada Firindian Aurelio, ada Sheryl Anavita, ada Iqbal Damanik, ada Zainal Arifin Mohtar. Latar belakang mereka, Pak Presiden, semuanya beragam, tetapi kesamaannya adalah semuanya kritis menyampaikan pandangan di muka publik. Apakah Bapak bisa memahami ada kekhawatiran yang muncul bahwa ruang aman untuk bersuara menjadi semakin menyempit, Pak? Anda merasakan, apakah dibandingkan dengan banyak negara, apa kita batasi nggak? Ada yang merasakan, coba lihat, kita batasi nggak? TikTok, fake news, hoax, kebohongan yang disiarkan tiap hari. Coba Anda lihat, coba bandingkan sama negara lain. Pernyataan itu dalam banyak konteks adalah sinyal kuat bahwa negara tidak akan melindungi pelaku. Namun di tengah penegasan itu muncul satu pernyataan yang tak kalah menarik untuk diselami. Prabowo menyebut kemungkinan adanya false flag operation, operasi bendera palsu, atau operasi kambing hitam. Sebuah istilah dalam dunia intelijen yang merujuk pada operasi rekayasa untuk membuat suatu kejadian tampak dilakukan oleh pihak tertentu, padahal pelaku sebenarnya adalah pihak lain. Mbak Nana, kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang kan ada peristiwa yang justru dibuat seolah, Anda ngerti ya, itu namanya provokasi. Itu ada di buku Mbak Nana, ada di buku intelligence, ada itu. Itu namanya false flag operation. Iya kan? Melakukan aksi teror seolah yang lakukan orang Palestina, tapi yang lakukan bukan orang Palestina, yang lakukan Mossad. Itu terjadi. Sebetulnya Anda paham ya? Iya. Jadi sama juga ini. Ini mau mengarah bahwa rezim kita otoriter. Lewat pernyataan ini, Prabowo tak sedang mengumbar tuduhan, tapi lebih menyodorkan kesadaran sebagai alternatif kemungkinan. Sejarah kasus false flag pernah terjadi di masa silam. Pada insiden Mukden, ledakan di jalur kereta api digunakan sebagai alasan untuk melancarkan invasi ke Manchuria. Sementara pada insiden Clausewitz, serangan terhadap stasiun radio dilakukan oleh pasukan yang menyamar sebagai tentara Polandia. Pada sejumlah kasus teror di Indonesia, baik terhadap jurnalis atau aktivis, sebenarnya ada pertarungan narasi yang tak terlihat dengan kacamata kuda. Di titik ini, kasus teror tidak lagi berdiri sebagai perkara kriminal. Ia telah menjelma menjadi medan tarik-menarik persepsi. Di satu sisi, meski tanpa data kuat dan lebih pada asumsi, negara kerap menjadi pihak tertuduh. Padahal ada kemungkinan lain, bahwa tidak semua yang terlihat bisa langsung disimpulkan, karena dalam perang persepsi, narasi bisa dibentuk sesuai kepentingan dalang atau aktor intelektualnya.
Disinilah sinyal Prabowo tentang false flag operation menjadi relevan. Itulah sebabnya bagi Prabowo penting untuk menunjukkan konsistensi agar segala bentuk kasus teror tuntas sampai akar-akarnya dan tak terjadi lagi. Kebenaran haruslah tetap diungkap tanpa kompromi. Dan Prabowo cukup paham untuk menyadari bahwa pemerintahannya telah menjadi bagian dari target sasaran tembak pertarungan persepsi. Bila itu yang terjadi, sejatinya mereka salah memilih lawan. Sebab Prabowo sudah kenyang asam garam dalam urusan strategi. Terlebih bila itu demi hal yang lebih besar, kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Itu cita-cita saya. Saya ingin membangun pemerintah yang bersih. Saya ingin punya polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelligence yang bersih. Anda tahu, saya mau tanya, sekali lagi ya, saya ini korban juga. Tapi saya itu berpikir yang besar. Concern rakyat, pangan, energi, benar nggak? Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? I think we are doing a good job. Jadi percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Itu yang ingin kami dengar, Pak. Iya, percayalah, saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Men of our time.